Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian jaringan komputer, tujuan serta manfaatnya, hingga topologi jaringan komputer, yaitu bagaimana komputer-komputer saling terhubung secara fisik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk lebih dalam membahas tentang komponen dan perangkat jaringan komputer. Mengapa materi ini penting? Karena tanpa mengenal perangkat dan komponennya, kita tidak akan pernah bisa membangun jaringan dengan benar. Bayangkan saja jika kita ingin membangun jaringan di sekolah, di kantor, atau di rumah. Kita harus tahu alat apa yang digunakan, untuk apa fungsinya, dan bagaimana menghubungkannya agar semua perangkat bisa saling komunikasi. Komponen utama dalam jaringan komputer. Sebuah jaringan komputer dibangun dari beberapa komponen penting. Kalau salah satu komponen ini tidak ada, maka jaringan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama, node atau host. Node adalah perangkat yang terhubung ke jaringan, bisa berupa komputer, laptop, printer, server, atau smart home, bahkan perangkat lainnya. Setiap node ini memiliki alamat atau identitas unik agar bisa dikenali dalam jaringan, biasanya berupa IP address. Contohnya, ketika kita mencetak dokumen dari komputer ke printer melalui jaringan, berarti laptop dan printer tersebut sama-sama menjadi node yang berkomunikasi di dalam jaringan. Terus yang kedua ada media transmisi atau transmission media. Media transmisi adalah jalur atau saluran tempat data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada dua jenis media transmisi yang umum digunakan. Yang pertama, media kabel atau wired. Kabel UTP atau Unsighted Twisted Pair paling banyak digunakan dalam jaringan LAN, biasanya berujung konektor RJ45. Terus kabel koaksial digunakan pada jaringan lama atau TV kabel. Terus kabel fiber optik itu memiliki kecepatan tinggi dan jarak jangkauan yang jauh karena menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Yang kedua ada media nirkabel atau wireless, menggunakan gelombang radio, inframerah atau sinyal satelit. Contohnya Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan selalu 4G atau 5G. Media transmisi menentukan kecepatan jarak dan stabilitas koneksi. Semakin baik medianya, semakin efisiensi proses pengiriman data. Perangkat jaringan atau networking device. Nah, inilah bagian paling penting dari materi kita hari ini. Perangkat jaringan berfungsi menghubungkan, mengatur, mengarahkan, serta mengontrol lalu lintas data antar komputer. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Perangkat-perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Yang pertama ada Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card ini adalah kartu jaringan, perangkat keras yang dipasang pada komputer agar komputer bisa terhubung ke jaringan. Setiap NIC memiliki MAC atau media access control yang unik seperti nomor identitas agar komputer bisa dikenali oleh perangkat lain. Fungsi utama NIC ini yang pertama mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal listrik atau gelombang radio. Terus mengatur proses pengiriman dan penerimaan data. Contohnya, saat laptop kita terhubung ke Wi-Fi, berarti NIC wireless sedang bekerja menerima dan mengirimkan sinyal dari access point. Yang kedua ada hub. Hub adalah perangkat yang digunakan sebagai pusat penghubung dalam jaringan, khususnya dalam topologi start,
Hubungan hub ini menerima sinyal dari data satu perangkat, lalu mengirimkannya ke semua perangkat lain yang terhubung. Namun, hub tidak bisa mengenali kemana data itu seharusnya dikirim. Jadi, data dikirim ke semua komputer dalam jaringan dan hanya komputer tujuan yang akan menanggapinya. Analoginya, bayangkan kita sedang berbicara menggunakan pengeras suara di ruangan yang sangat penuh orang. Semua orang mendengar, tapi hanya satu orang yang menjawab. Kelemahan hub itu adalah menyebabkan collision atau tabrakan data jika banyak komputer mengirim data secara bersamaan. Selanjutnya ada switch. Switch ini adalah perangkat yang mirip hub, tetapi jauh lebih cerdas. Switch ini dapat mengenali alamat MAC-nya dari setiap perangkat yang terhubung. Jadi, satu komputer mengirim data, switch hanya meneruskan data ini ke komputer tujuan, bukan ke semua komputer. Fungsi switch ini yang pertama mengurangi tabrakan data, meningkatkan efisiensi jaringan, serta mengatur lalu lintas data secara lebih akurat. Analoginya, switch ini seperti operator telepon yang tahu nomor tujuan, jadi pesanan dikirim langsung ke orang yang dituju. Terus ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, misalnya jaringan lokal atau LAN di rumah kita dengan jaringan internet atau WAN. Router juga berfungsi untuk menentukan jalur tercepat bagi data agar sampai ke tujuan, mengatur alamat IP setiap perangkat di jaringan lokal, terus melakukan network address translation atau NAT, yaitu mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik agar bisa terhubung ke internet. Contohnya saat kita membuka situs YouTube, router yang mengatur agar data dari server YouTube sampai ke laptop kita melalui jaringan yang paling efisien. Terus ada access point atau AP. Access point digunakan untuk jaringan nirkabel atau wireless. Ia bertugas menghubungkan perangkat wireless seperti laptop atau smartphone ke jaringan kabel atau LAN. Biasanya access point ini digunakan di sekolah, di kampus, kafe, dan perkantoran. Access point berfungsi sebagai jembatan antara dunia kabel dan dunia nirkabel. Selanjutnya ada modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator. Fungsinya adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog agar dapat dikirim melalui saluran telepon dan sebaliknya. Misalnya, saat kita berlangganan internet rumah atau ISP, modemlah yang menerjemahkan sinyal dari penyedia layanan agar bisa digunakan di komputer atau router kita. Tanpa modem, komputer tidak akan bisa berbicara dengan jaringan internet yang menggunakan sinyal analog. Terus ada repeater. Repeater itu berfungsi memperkuat sinyal dan jaringan yang memiliki jarak jauh. Misalnya kabel UTP hanya bisa menjangkau sekitar 100 meter. Jika lebih jauh, sinyal akan melemah dan data bisa rusak. Nah, repeater ini memperkuat sinyal agar tetap stabil. Contoh penerapannya, jaringan internet di sekolah besar atau gedung bertingkat biasanya menggunakan repeater agar sinyal tetap kuat di semua jaringan. Yang selanjutnya ada bridge. Bridge digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda, namun masih dalam satu tipe jaringan. Misalnya dua LAN yang berbeda lantai. Bridge juga dapat menyaring lalu lintas data sehingga jaringan tidak terlalu padat. Terus yang terakhir ada gateway. Gateway ini adalah perangkat penghubung antar dua jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Gateway ini berfungsi sebagai penerjemah antar jaringan agar data tetap bisa dikirim meskipun format berkomunikasinya berbeda. Contohnya, saat komputer kita terhubung ke internet,
Gateway lah yang mengatur agar paket data dari jaringan lokal bisa diteruskan ke jaringan luar. Adapun hubungan antara komponen jaringan yaitu agar lebih mudah dipahami. Bayangkan skema sederhana jaringan di rumah. Laptop dan smartphone memiliki NIC. Keduanya terhubung ke akses point WiFi. Akses point tersebut ke router. Router tersambung ke modem, lalu modem ke internet. Proses komunikasi berjalan dari laptop ke akses point, ke router, ke modem, ke internet, dan sebaliknya. Semua perangkat tersebut bekerja sama agar komunikasi data berjalan cepat dan stabil. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dalam jaringan komputer, setiap perangkat punya peran yang sangat penting, mulai dari NIC sebagai penghubung utama, switch yang mengatur lalu lintas, router sebagai pengarah, hingga modem yang menjembatani ke dunia luar. Kalau salah satu perangkat tidak berfungsi, maka komunikasi data bisa terganggu. Itulah sebabnya kita perlu memahami betul fungsi dan cara kerja setiap komponen ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang model OSI layer atau Open System Interconnection. Model ini akan membantu kita memahami bagaimana data berpindah dari satu data ke perangkat lain melalui 7 lapisan. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar semua komunikasi jaringan yang kita gunakan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.